merasakan bahwa punya rencana mau ke sana hari Sabtu, tapi ada pelayanan. Saya bilang itu. Dia bilang kalau Sabtu depan nggak akan ketemu lagi. Loh, memang mau kemana? Saya bilang gitu. Dia bilang mau ke Bali. Berapa lama ya? 2 minggu ke atas, saya nggak tahu. Dia bilang begitu. Ternyata dapat kabar, saya merasakan kebutuhan. Saya tidak menggenapi janji yang saya sudah utarakan buat dia. Dia ingin keluarga kami itu datang bersama-sama di Amerika. Ternyata dia minta hari Sabtu, sudah di Sabtu saja. Hari Sabtu minggu kemarin. Tapi dia ngotot aja, aku udah pelayanan. Jadi ya sudah, dia bilang gitu. Ya udah, kapan-kapan kata gitu. Ternyata Tuhan panggil tadi pagi jam 4. Sebenarnya saya mau memperkenalkan Chandra Budiani, Pak Doni, mau saya ajak ke sana. Ternyata kehendak kita berbeda. Semua karena kehendak Tuhan. Saya bersyukur semua itu dalam rencana Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu selalu baik adanya. Saya ingin membawakan lagu Rencanamu Indah. Aku
bisa hadir bersama-sama di tempat ini, karena semua karena kasih-Mu yang sangat. Dan juga sampai hari ini kami di dalam pemeliharaan-Mu, juga di dalam perlindungan-Mu juga. Kau selalu pimpin kami Tuhan di dalam roh jiwa tubuh kami, supaya apa yang kami lakukan adalah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami akan mendengar firman-Mu, untuk kami mendapat berkat dari-Mu melalui hamba-Mu. Urapi, berkati Tuhan, apa yang tidak bibirnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan dalam nama Tuhan sebagai bersyukur. Terima kasih dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kayaknya masih kurang keras ya salomnya. Apa kan? Keadaan saya nggak ngerti. Tapi coba katakan lebih keras. Shalom. Kita melihat bagi nama Tuhan. Haleluya. Angkat tangan sampai ke atas. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Waktu kalau sidang, beritahu saya bahwa akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya bilang, nanti saya lihat dulu Pak. Sebab kalau saya bawa firman di gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia, itu beban sekali bagi saya, saudara. Beban sekali. Nah, kami cari waktu. Akhirnya ketemulah hari ini. Ya. Pak Andreas hari ini ada pelayanan di tempat lain. Lalu Pak Weni juga ada pelayanan di tempat lain. Akhirnya Pak Felix ada tempat sini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi saya mendapat berita bahwa sepupu saya dia meninggal. Memang kami sering ketemu ya. Dia dulu mungkin ada yang kenal dia. Dulu namanya David Monika, evangelis David Monika. Mungkin Ibu Pendeta juga tahu ya. Mungkin dulu David Monika ya. Dia adalah seorang penginjil cilik yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan melalui kehidupannya banyak orang terinspirasi untuk jadi pelayan Tuhan. Saya pernah ketemu dulu pertama sama-sama yang kita percaya ya. Orang Manado yang pernah pelayanan kita ada sebenarnya, saya lupa namanya. Dia pernah katakan dia jadi pendeta karena terinspirasi sama David Monika ini. Siapa saya lupa ya? Nah coba dia adalah seorang pelayan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kami sering ketemu di Sentul. Saya, Ibu Pendeta Manisenoya, istri saya, ada beberapa sahabat saya, kami sering ke Sentul. Nah kalau kami ke Sentul ketemu dia selalu minta kita doain dia. Senang kalau saya datang kita ngobrol, orangnya sehat. Sebab kalau kita lihat di dalam Yesaya 55, rencanaku bukan rencanaku, rencanaku bukanlah rencanaku. Ya kan? Dipanggil Tuhan. Itulah kuasa Allah. Dan masalah itu saya mau katakan begini saudara, kalau kita masih diberi kesempatan pagi hari ini untuk ada di tempat ini, untuk beribadah di tempat ini satu kemurahan dari Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab saudara tahu, 430 tahun lamanya bangsa Israel dia berada di tanah penjajahan itu di Mesir. Firaun melarang mereka untuk melakukan ibadah. Sehingga Tuhan memakai Musa untuk membawa keluar bangsa Israel, untuk yang pertama-tama untuk bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen yang hatinya kayak Firaun, ya tahu? Banyak. Halo tes, ya. Ini kayaknya nggak suka masalah kayak gini, ya. Ada banyak saudara
di dalam kisah perjanjian baru yang itu ketika Yesus ada di sebuah bukit. Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Beri mulai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman kita yang terdapat di dalam Injil Perjanjian Baru. Injil Perjanjian Baru ya. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Sudah ketemu semua? Kalau tidak keberatan, dan kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan baca sama ya. Saya baca ayat yang ke-13, lalu kita saling berganti-gantian. Ayat yang ke-17 kita sama-sama. Amin. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sama-sama kita baca ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Terima kasih telah duduk kembali. Nah, haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kita akan mendapatkan ada tiga ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau kita memperhatikan baik-baik pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai 17, kita akan mendapatkan tiga ciri orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Ya, enggak ada amin. Sebab begini saudara, saya katakan, ada orang Kristen yang begitu menggebu-gebu begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak juga orang Kristen, katanya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Di KTP tulis Kristen. Nah, banyak kan? Tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Haleluya. Iya tuh, benar nggak? Kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, ada 3 ciri-cirinya. Yang kita tahu, orang yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya itu adalah taat. Dalam hidupnya dia taat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan hidup kudus. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan takut akan Tuhan. Ya ada amin juga, ada semangat. Nah, saudara-saudara buat Tuhan Yesus, kita tahu, kita paham bahwa untuk menjadi orang yang taat, kudus, dan takut akan Tuhan, itu memang sulit dalam hidup kita, betul? Tetapi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kita dapat melakukan 3 hal ini, asalkan kita benar-benar mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita bertobat dan kita mau berubah. Oleh
hari Sabtu itu firman Tuhan jelas di dalam Roma 12 ayat 2. Coba baca sama-sama apa yang dikatakan. Roma 12 pasal yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jelas itu, saudara. Tetapi orang Kristen banyak menganut dan mengasihi sama saya lupa dengan zaman dulu yang bersesa. Saudara ingat lagunya? Ini dia favorit. Orang Kristen ini walaupun dia sudah mengaku Tuhan sebagai juru selamat, tetapi dia masih juga seperti itu. Ya kan? Aku masih seperti. Ya enggak, saudara? Inilah kekristenan yang ada saat ini, saudara. Gak pernah mau berubah-ubah. Saya sama Pak Chandra, ada Pak Doni, kita saling tahu. Dulu kita tuh bandel, ya toh? Kita bandel. Maaf saya bilang Pak Chandra, saudara tahu Pak Chandra dulu sebelum beribadah dia harus minum bir dulu. Yang tahu cuma saya. Ini bukan aib, ini harus mengatakan sebenarnya, iya toh? Kita ini loh. Tetapi saudara tahu, kita harus memahami bahwa Tuhan tidak pernah melihat tampak dari luar. Yang Tuhan lihat tampak dari dalam. Tuhan melihat setiap kita yang ada di sini. Tuhan melihat tampak dari dalam hati kita. Hati kita ini yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saudara tahu, sebelum Petrus dipakai Tuhan, dia adalah Simon. Nah, saya mau bertanya loh, ini kalau orang hebat-hebat semua sini, yang memperkenalkan Simon kepada Tuhan Yesus siapa? Biasa, ingat pasal ayat. Ya, ingat ayat lupa pasal. Nah, siapa orang pertama yang memperkenalkan Simon kepada Kristus? Kita sudah belajar lagi di Kersen. Dia adalah Andreas, bukan Andreas itu, saudara. Dia adalah Andreas. Andreas pertama-tama yang memperkenalkan Simon kepada Yesus, sehingga Yesus berubah namanya menjadi Petrus, batu karang itu. Saudara tahu? Namanya Simon, arti dari Simon. Tahu nggak? Saya pikir Pak Jen tahu. Pak Jen kan orang NTT. Tahu nggak? Kalau Simon itu artinya rumput alam-alam. Simon artinya rumput alam-alam. Kenapa dikatakan rumput alam-alam pada waktu itu? Karena tahu, saudara tahu rumput alam-alam. Ditiup ke kiri, dia katakan, dan saya tak percaya sekali orang NTT waktu mereka ciptakan lagu ke kiri, kayaknya mereka ngambil Alkitab di sekolah. Lihat kayaknya nih, ya ke kiri, itulah rumput alam-alam. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini semua mengasihi Tuhan. Amin. Beri kepada bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau berubah mengasihi Tuhan, kita harus hidup
setiap hari dan harus konsisten. Harus konsisten. Sehingga dalam kehidupan kekristenan kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, nah Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sampai kita ada di kiri, kita ada di kanan, Tuhan yang dipermalukan. Ya kan? Sedih banyak orang Kristen sering begitu, ngaku-ngaku Kristen. Tapi dimanapun kita pergi, kita harus memperlihatkan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita menjadi orang-orang Kristen yang konsisten di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat, kalau kita mau mencapai di dalam hidup yang taat kepada Tuhan, hidup kudus, takut akan Tuhan, kita harus kembali kita lihat ayat yang ke-13 dikatakan begini, saudara. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan akal budi itu dianoia. Artinya apa? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus masuk di dalam lagi. Dianoia itu adalah orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara tahu nggak? Kalau orang smoking atau menyelam, kalau cuma menyelam di atas permukaan, dia akan tidak masuk sampai ke dalam. Dia akan tidak bisa menikmati indahnya laut. Amin. Saudara, dulu saya paling suka menyelam karena saya memang dari Indonesia Timur. Kalau kita lihat terumbu karang, dasar laut ya. Kalau kita lihat indahnya, kekristenan seperti itu, saudara. Kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, kita harus masuk mengenal lebih dalam lagi. Yes. Nah, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus masuk lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita hanya mengenal Tuhan, kita menyelamkannya di dalam permukaan air aja, itu seperti orang Kristen yang tidak putih, tidak hitam. Adapun disuruh pegang ini. Haleluya. Ya. Jadi kalau orang Kristen itu harus benar-benar mengasihi Tuhan, harus benar-benar masuk dalam, baru bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya. Contoh, kalau saudara mengambil satu, makasih Pak, saya senang tadi bagaimana sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita dituntun, kita dibawa oleh worship leader dan bekasinya dalam pujian penyembahan, sehingga di musik juga enak, ada perpaduan keharmonisan yang terjadi, sehingga tinggal saya menyampaikan firman Tuhan. Yang atau ada lebih. Memang Ibu Novi juga udah lama ya pernah sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga bingkisan Ibu Novi. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita harus benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Jangan kita mengenal Tuhan hanya setengah-setengah, saudara. Orang yang mengenal Tuhan setengah-setengah pasti gagal. Karena saya pernah alami juga. Saya pernah alami kegagalan. Waktu
Soalnya keadaan. Nah, waktu kalau nggak salah tahun 2014 ya, 2015. Waktu tahun 2015 saya harus pamitan dengan gereja Situ Jabatan Kasih Karunia Menara Imperium. Saya harus pindah. Saya duluan pindah ke Taman Raya Citaem. Dan saya minta izin. Saya pelayanan di Taman Raya Citaem sampai saat ini. Saya pelayanan bersama-sama dengan Ibu Mami Ceko yang ya. Sekarang beliau umur 76 ya Pak. Luar biasa. Jadi bukan Ibu Mami Ceko ya, bukan Dianoya. Kalau yang dari bahasa Yunani Dianoya itu kita harus masuk di dalam lagi. Dianoya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa banyak orang Kristen yang gagal mengasihi Tuhan? Karena hari ini taat, besok enggak. Betul. Banyak orang Kristen itu gagal dalam iman percaya kepada Tuhan karena hari ini dia taat, besok. Hari ini dia mau hidup kudus, besok. Hari ini dia bilang dia takut sama Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya dia berani sama Tuhan. Kan nggak kelihatan. Dan oleh sebab itu beberapa hari yang lalu kami berdebat sama teman-teman saya. Masalahnya masalah dosa. Dosa kecil, dosa besar sama enggak? Memang Tuhan Maha Pengampun, memang Tuhan Maha Penyayang. Ya toh? Kalau kita berbuat dosa kita ditampung, Tuhan pasti mengampuni. Betul? Kalau kita membuat sesuatu yang tidak benar, kita minta ampun kepada Tuhan Maha Pengampun. Tetapi ada batasnya. Orang bilang Tuhan nggak punya batas. Ada. Di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23 jelas Yesus katakan situ. Coba saudara baca. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-24. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 yang terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan banyak orang akan berseru kepadaku. Ayat 23. Pada waktu itulah. Nah, pada waktu itulah Yesus katakan. Ini Yesus sendiri yang katakan, saudara. Pada waktu itulah aku akan berserah kepada mereka dan berkata apa, saudara? Aku tidak pernah mengenal kamu. Jauhlah daripada kamu. Ingat, saudara, apapun yang kita lakukan, kan pernah firman Tuhan di sini disampaikan, kita semua di dalam hidup ini kita diberi sebuah buku dan sebuah pensil, dan itu yang kita menulis, yang dikatakan buku kehidupan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi di dalam kita mengiring Tuhan, jangan separuh-separuh. Harus benar-benar kita on fire, sungguh-sungguh. Saudara, LOP Growth
Kalau saya mungkin yang lain sudah tahu. Waktu saya memutuskan tahun 2014 atau 2015 saya harus pindah ya Pak ya, Citayam, harus pelayanan sana, dan saya harus masuk sekolah perbendataan. Ini lama pelayanan Pak Chandra, Pak Bodi. Ada kali juga sektor berapa Pak ya, saya lupa ya. Lalu ada 20 tahun lebih kali ya. Lalu saya harus masuk sekolah perbendataan di STTIJ, tahu kan STTIJ? Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. Saya selesai sekolah situ. Ada, mungkin Bapak Ibu tahu, Pak Roni, salah satu dosen itu. Lalu selesai saya harus pelayanan Pak, diceritain saudara. Nah kadang-kala kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan, kadang-kala kita tuh bandel. Kadang-kala Tuhan suruh kita ke kiri, kita mau ke kanan saudara. Kadang-kadang Tuhan bilang harus turun, kita nggak mau saudara. Kadang-kadang kita bandel, kita melawan sama Tuhan. Maksud itu bagi siang hari ini, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita lihat keadaan zaman sekarang, tidak ada yang dapat prediksi. Ya kan? Tidak ada yang dapat prediksi. Hari ini akan berbeda dengan hari esok. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur bahwa Pak Gembala sudah hadir. Haleluya. Setengah beban saya terlepas sudah. Sebab saya tidak jadi untuk memimpin menutup ibadah pada saat haleluya. Karena dari sini saya harus jalan lagi, sentuh dulu, lalu kan harus tarik pelayanan. Dalam pelayanan tuh sebagai hamba Tuhan, ada hamba Tuhan sini gak gampang ya Bu Devi ya. Gak gampang saudara, penuh dengan air mata. Kadang-kala saya secara pribadi nangis saudara, gak mau saudara, apalagi istri saya. Dan saya minta syukur, sekalipun kami harus berjalan di lembah-lembah kekelaman, sekalipun kami harus berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam, tapi kami tahu tujuan kami. Saudara, kami tahu. Mungkin saudara pikir, Pak Ferdinand PKBD kata, yang tahu Pak Andreas. Mungkin Pak Chandra tahu juga. Kalian punya beda 1 bulan 30 hari. Hujan panas akan kujalan. Karena itu adalah tugas janji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Setelah kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dan kita tahu Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan anak-anaknya yang berserah penuh kepada Dia, sehingga badan saya semakin naik aja. Ya kan? Kenapa? Tuhan itu baik. Kalau kita mau menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus kita taat. Kita harus mau hidup kudus, takut akan Tuhan. Sulit? Ya sulit. Tapi bukan tidak mungkin tidak bisa. Kita pasti bisa. Amin. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita juga punya slogan. Bukan hanya RRI. Tahu saudara RRI punya slogan? Sekali di udara, tetap di udara. Seperti itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
Mungkin orang membantu dia sudah hidup juga merasakan. Kita bilang sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita dapat berkata, Yesusku luar biasa. Kata Yesus luar biasa. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau saudara ada sampai saat ini, semua karena Yesus itu luar biasa. Amin. Kiranya firman yang singkat ini memberkati kita semua. Haleluya.